Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini di penghujung Syawal Allah senantiasa berikan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Amin. Dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun tidak berjabat tangan, walaupun tidak saling berkunjung ke rumah dan tidak bertatap wajah. Semoga dengan sebab kita bersilaturahim ini, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama saya mohon maaf, memang saya tak bisa lama-lama. Kondisi memang kesehatan kurang baik. Dari subuh tadi saya belum pulang ke rumah. Pulang sebentar ganti pakaian. Subuh tadi di Masjid Nurul Islam, jam 9 di kantor BPN, jam 11 Walimatus Safar, ba'da zuhur di Masjid Darul Aman. Kemudian lanjut ini, kemudian istirahat karena besok akan ke Kampar Utara. Maka sekali lagi saya ada waktu 40 menit. Mudah-mudahan 40 menit ini ada berkah buat kita bersama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amal yang akan sampai amal itu kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Tidak ada satu amal yang akan sampai kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Pintu itu bernama pintu taubatun nasuha. Karena amal tidak akan sampai kepada Allah, amal kita tidak akan sampai kepada Rabbul Izzati Yazal Jalala kecuali amal itu melewati satu pintu di antara banyak pintu. Pintu itu bernama pintu taubatun nasuha. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada kita bersama pada bulan Syawal yang mestinya kita sudah belajar di satu bulan Ramadan. Kemudian diharapkan Syawal ini peningkatan iman dan amal, tapi kenyataannya iman dan amal kita tidak meningkat, justru jauh lebih menurun. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak berbuat silap, tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan. Berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak harta orang yang kita rampas, berapa banyak hak orang yang kita ambil, berapa banyak uang masjid yang kita makan, berapa banyak uang anak yatim yang tidak kita salurkan, berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita distribusikan, berapa banyak ujub, merasa paling baik,
merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, ujub, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, merasa paling paham dengan agama ini. Takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong, dan munafik. Berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat, seolah-olah kita tak pernah takut dengan Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mohon ampun kepada Allah. Minta agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dosa yang kita kerjakan ini, kalau mau kita jujur, ini bukan dosa di level masyarakat, tapi juga dosa di level birokrat, aparatur sipil negara. Saya ASN, dosen UIN Suskaryau. Dosa yang kita lakukan ini bukan hanya di level masyarakat, tapi juga di level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, orang yang diberikan jabatan oleh Allah, yang diberikan kekuasaan oleh Allah, yang dititipkan amanah oleh Allah. Kalau mau kita jujur hari ini, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah. Kita masukkan ke mulut istri yang tak berdosa. Kita suapkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukfar lahu. Kalian tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain, Pak, kecuali kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya dengan saya, apakah kita saja yang bertaubat? Tidak. Seluruh para nabi, para rasul, mereka juga bertobat kepada Allah. Jadi jangan disangka nabi dan rasul itu tidak berbuat kesalahan. Nabi dan rasul banyak juga yang berbuat dosa. Yang maksum itu Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ini maksum? Rasulullah ini tidak punya kesalahan? Punya. Siapa bilang Rasulullah tidak punya kesalahan? Suatu ketika Nabi duduk, datang satu orang, Abdullah Umi Maktum. Ketika itu dia sudah tua, belum masuk Islam, tapi akan masuk Islam. Abdullah Umi Maktum ini sudah tua, buta. Dia datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, ajarkan Islam kepada saya." Di saat yang sama, datang lagi pembesar kaum, kepala suku, nenek mama, orang kaya, datang kepada Nabi. "Ya Muhammad, ajarkan kami Islam." Nabi berpikir, kalau diajan pajacik nan butuh orang, inyo surang dia akan masuk Islamnya. Tapi kalau diajan ke orang kaya, kepala suku nenek mama, ndak inyo dia akan masuk Islam, satu sukunya akan masuk Islam. Maka Nabi tinggalkan Abdullah Umi Maktum yang tua ini. Nabi ajarkan Islam kepada yang kaya ini. Karena perkara inilah turun asbabun nuzul ayat abasa wa tawalla. Hai Muhammad, orang yang bermuka masam, telah datang satu orang yang lemah kepada kalian minta ajarkan Islam. Datang satu orang yang kaya minta ajarkan Islam. Kau tinggalkan yang lemah, kau ajarkan yang kuat. Apa kata Allah? Kalla, hai Muhammad, sekali-kali kau jangan berbuat demikian, karena hidayah itu punya Allah. Salah Nabi kita, turun ayat membetulkan. Kalau kini awak salah, Pak, ayat mana nanti turun? Dah ada, Pak. Kalau dulu ada wakil wali kota namanya Ayat Cahyadi namanya. Makanya kalau Nabi kita salah, turun ayat membetulkan. Nabi-nabi yang lain kalau mereka berbuat dosa dan maksiat, mereka bertaubat mohon ampun kepada Allah. Siapa saja Nabi yang berbuat dosa, ini maaf, siapa saja Nabi yang berbuat dosa, banyak. Yang pertama, Adam alaihissalam. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, maka diciptakanlah Adam. Ketika Adam sudah diciptakan, maaf, Allah katakan dalam Quran, wa iza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian diperintahkan oleh Allah seluruh para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Seluruh para malaikat illa iblis. Iblis tidak mau sujud pada Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Iblis tidak mau sujud kepada Adam 3 alasan. 3 alasan iblis tidak mau sujud pada Adam. 1, iblis berkata, "Ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api.
Sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih baik, lebih mulia daripada unsur tanah. Tidak mungkin saya akan sujud pada Adam. Gengsi, malu saya sujud dengan Adam. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti itu lah banyak dibuat dia orang. Iblis mencoba membanggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis contoh itu? Tidak. Alasan iblis seperti itu lah banyak dibuat dia orang. Awak bangga dengan asal usul keturunan nenek moyang awak. Le tahu dek kalian, wali kota gini uun go, itu pulang sanak ke bini ambo. Camat awak kini go, adik-beradik jelaki ambo. Lurah awak kini go, boyan daripada bini ambo. Kalau adonan model itu, pas mirip-mirip iblis. Jadi tidak perlu dibangga-banggaan, Pak. Biasa-biasa je lah dunia go. Satu. Yang kedua, kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni pimpinan para malaikat. Nama saya Azazil. Ratusan tahun beribadah, ratusan tahun bertasbih, ratusan tahun sujud. Teruji ibadah saya, teruji sujud saya. Sedangkan Adam baru diciptakan. Olun tentu omo sujud. Olun tentu omo beribadah. Olun tentu omo bertasbih. Tidak akan mungkin saya sujud dengan Adam. Gengsi. Iblis mencoba membangga-banggakan asal usul ketubab. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Apakah salah alasan iblis seperti itu? Tidak. Alasan iblis seperti ini lah banyak dibuat di orang gini. Kalau ndak gara-gara den ketua masoji ko, ndak akan serancak ko masoji ko dong. Kalau ndak den Pak RT-nyo, ndak akan dapat yang BLT dong. Kalau ndak den lurahnya, ndak akan bersemenisasi muka rumah dah. Kalau ada dan model itu, pas mirip-mirip iblis. 2. 3. Kenapa iblis tak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni senior. Adam tu junior. Dan kau orang lama. Adam kau orang baru. Masa senior tunduk dengan junior? Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini, Pak, lah banyak lo dibuat di awak. Mantang-mantang lah lama tinggal di kampung ko. Hei, ang le tuan kaden, ang baru 2 tahun ko tinggal siko, dan lah bakarak-karak tinggal siko ko. Kalau ada model itu, Pak, pas mirip-mirip iblis. Karena 3 ko lah alasan iblis terusir dari surga. Maka saya minta pada kita bersama, ni mohon maaf, tidak ada yang patut kita sombongkan di kehidupan dunia ini. Tidak ada patut yang kita banggakan di kehidupan dunia. Kecuali kita ingin taat kepada Allah. Maka terusirlah iblis dari dalam surga. Turunlah iblis terusir dari dalam surga. Tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Berapa lama Adam berada dalam surga? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada riwayat yang jelas mengatakan berapa lama Adam alaihissalam dalam surga. Ikut cerita Nabi Adam kok, Pak. Bukan cerita setahun 2 tahun. Ikut bukan cerita 100 tahun. Berapa jarak antara Nabi kita dengan Ibrahim? Ada tidak pernah Bapak menghitung berapa jarak antara Nabi kita dengan Ibrahim? Ada tentu tidak? Berapa jarak Nabi kita dengan Ibrahim? Bu, dihitung sesekali, jangan piti ke piti, jangan dihitung. Berapa jarak Nabi kita dengan Ibrahim? Berapa jarak Ibrahim dengan Adam? Itu bukan setahun 2 tahun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Annan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Berapa ribu tahun? Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam. Berapa ribu tahun? Maka kok jaraknya bukan setahun 2 tahun. Makanya tidak ada ulama yang bisa memastikan berapa umur Nabi Adam alaihissalam. Tapi maaf, dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir diceritakan. Ada yang mengatakan umur Nabi Adam itu 1800 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Adam itu 3000 tahun. Itu belum termasuk umur ketika tinggal di dalam surga.
hanya umur ketika umur di muka bumi saja. Wallahu a'lam bisawab. Tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Apa yang ada fasilitas surga, nikmati. Apa yang ada, gunakan. Illa, kata Allah, satu. Jangan kau dekati batang kuldi itu. Buah kuldum. Jangan kau dekati dan jangan kau makan itu buah. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Untuk menemani Nabi Adam diciptakanlah Hawa. Maka Hawa diciptakan, diperkirakan kata ulama, ketika Nabi Adam berumur 140 tahun. Diciptakanlah Hawa. Maka tinggallah Hawa menjadi istri pasangan hidup Nabi Adam. Tinggal berada dalam surga. Titik sampai di situ. Jangan banyak tanya. Karena banyak jemaah aku ini sok-sok cadik, bantunya cadik tapi bongak. Bertanya, Ustaz kira-kira Pak Kua mano yang nikahkan Adam dan Hawa? Tidak usah bertanya. Bertanya itu kalau menambah iman. Kalau tidak bertambah iman jangan bertanya, nampak bongak. Tidak perlu kita tahu siapa yang nikahkannya. Yang penting Adam dan Hawa tinggal berada dalam surga menjadi pasangan suami istri. Jadi maaf Pak, agama ini bukan untuk diperdebatkan, agama ini untuk diamalkan. Karena Nabi SAW buat warning. Apa kata Nabi? Innallaha kariha salasa. Ada 3 perkara yang dibenci Allah. 3 perkara dibenci Allah. Yang pertama, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala. Katanya. Allah paling benci dengan kata ini. Ibu-ibu duduk di kodai, bercerita di kodai. Apa kata ibu RT? Lah tahu kalian informasi terbaru. Apa tuh bu? Ketua masoji awak babini duo. Dan kata pengurus yang lain di mana ibu dapat cerita. Kata-kata orang. Kila wa qala. Hati-hati, kalau tidak jelas sumbernya, tutui muncuang jangan bercerita aja. Yang kedua, kasratun soal, banyak tanya. Boleh bertanya, boleh. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya, nanti ujungnya kita malas untuk beramal. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Apa yang ada di surga, nikmatilah fasilitasnya. Illa, kecuali satu. Jangan makan buah kuldi. Jangan makan buah kuldum. Jangan dekati dan jangan kau makan buahnya. Larangan inilah yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Dan inilah penyebab Adam terusir dari surga. Turunlah Adam dari surga, diusir oleh Allah bersama istrinya. Sejarah mencatat Adam dan Hawa diturunkan dari surga di 2 tempat. Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Jeddah itu asal namanya Jiddatun, nenek moyang kita. Adam diturunkan di 2 tempat. Yang pertama mengatakan daerahnya itu Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang lah sampai ke situ, Pak? Ada yang lah sampai ke situ? Nah, makanya kalau punya piti besok jalan tuh ke luar negeri. Iku piti banyak jalannya Pulau Cinta, Sungai Galombang, Kapalo Banda, itu ke itu. Tompek Jawi mandi, di situnya mandi. Jalan tuh ke luar negeri, Pak. Tinggal di kota Selero, kampungan. Ambo kok bontuknya buruk, tapi hobi ambo ke luar negeri. 2003, 2006, 2009 ambo jalan ke 9 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau ndak potong dek corona, ambo jalan ke 7 negara di Eropa. Insya Allah bulan Agustus tanggal 26 saya akan menunaikan ibadah umroh membawa rombongan 400 orang. 1 pesawat. Diperkirakan rutenya Dubai, Turki, langsung Mekah, Al-Mukarramah dan Madinah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh, pembimbingnya saya, tanggal 26 Agustus saya akan berangkat membawa rombongan 200 sampai 400 orang. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam. Turun Nabi Adam dari surga, turun ke muka bumi. Turun Nabi Adam alaihissalam. Adam diturunkan di daerah Gujarat. Pendapat yang kedua mengatakan Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Ketika Adam turun ke muka bumi, maka Adam sujud di hadapan Allah. Tak mampu menengadahkan kepalanya. Malu di hadapan Allah. Sambil baca doa.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam membaca doa ini? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun Adam membaca doa ini, mohon ampun kepada Allah. Setelah 400 tahun barulah Allah terima taubat Nabi Adam. Allah ceritakan dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa, bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam berbuat dosa, dia bertaubat. Kita bukan Nabi Adam, Pak. Apa yang membuat hati awak kore sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah? Akui kesalahan itu di hadapan Allah, agar nanti amal-amal kita diterima oleh Allah. 1. 2. Siapa nabi-nabi yang berbuat dosa? Yunus alaihissalam. Yunus ini nabi dari keturunan Bani Israel. Dari mana datangnya Pak Ustaz? Adam punya anak ompek pulugang. Satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam, Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam, Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak namanya Azar atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri, salah satunya adalah Sarah. Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Salah satu nama anak Nabi Yakub namanya Benjamin. Benjamin punya anak Abu Makta. Abu Makta punya anak Matta. Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta, bin Abu Makta, bin Benjamin, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Cuba diulang, Pak. Tidak akan angkut. Utak kalau lah piti-piti, dia tidak akan angkut. Sama dengan jemaah saya dari Kampar tanya, Pak Ustaz, besok pagi ambo pulang ke rumah Ustaz. Ambo tuli nama ambo, nama datuk ambo, nama datuk di kampung. Untuk apa gunanya? Ambo ingin mempelajari nasab saya, ayah saya, datuk saya. Saya ingin nanti jangan-jangan datuk saya jalurnya ketemu dengan nasab para nabi. Saya sarankan tidak usah. Beko bersuwo dengan jalur Abu Lahab, beko stres. Bersuwo dengan jalur Fir'aun, kau patah semangat. Awak kau lah diciptakan Allah ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembayang nak copek. Terima je lah. Jangan memaksakan diri, Pak. Kita tidak masuk jalur para nabi. Makanya mohon maaf, Yunus alaihissalam. Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Itu dosa Nabi Yunus. Kenapa kaumnya? Kaum Nabi Yunus tu muncungnya baciri. Sama je muncung-muncung bini awak gini wah. Tak tahan dek Nabi Yunus dah. Ditinggalkan oleh Nabi Yunus naik ke atas kapal menyeberangi lautan. Di tengah laut berlaku keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam ikan yang sangat besar? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Jadi cerita Nabi Yunus Pak sama dengan cerita pengurus masoji. Jadi kalau ada pengurus masoji,
Berhenti jadi pengurus, dek muncung berciri jamaah kok. Iku kisahnya mirip Nabi Yunus alaihissalam. Jadi maaf, ngurus masjid, ketua masjid siapa Pak? Izin. Pengurus masjid mana? Yang lain. Ada datang pengurus masjid. Baik, saya mau sampaikan. Ngurus masjid itu gampang-gampang susah. Saya ketua masjid. Bapak boleh datang ke masjid saya Al-Ikhlas Jalan Sukakarya, Desa Tarebangun. Tidak jauh dari Masjid Ustaz Abdul Somad. Saya ketua umum masjid. Saya ketua yayasan masjid. Mengurus masjid itu gampang-gampang susah. Dibilang susah, nyo gampang. Dibilang gampang, nyo susah. Datang pengurus sembahyang ke masjid 5 waktu. Iku jamaah yang muncung berciri itu batuknya. Tumben nyo rajin ke masjid. Tentu yo kau, nyo pengurus baru. Salah yo. Besok ndak tibu pengurus ke masjid. Apa kata jamaah yang muncung berciri itu? Ma tampang hidung pengurus lo. Salah yo. Besok tibu pengurus masjid sembahyang. Habis sembahyang pengurus minum kopi di teras. Apa kata jamaah yang muncung berciri? Piti impak mano lo dipakai di preman lo. Jadi ngurus masjid ini gampang-gampang susah Pak. Maka pakai ilmu orang Minang aja. Basi banak, basi pakak aja lah. Asal lurus niatnya, bismillah. Ini mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf, saya ketua umum masjid. Masjid saya namanya Masjid Al-Ikhlas. Bapak boleh datang ke masjid saya boleh. Melihat-lihat kondisi masjid saya boleh. Alhamdulillah. Masjid Ambo Pak kalau acara model iko kalau jamaah sebanyak iko kok ndak pakai di Masjid Ambo. Nah, ini Ustaz ini sudah sampai ke masjid saya. Di Masjid Ambo tuh namanya Masjid Al-Ikhlas. Depan Masjid Ambo tuh itu ada termos stainless besar air panas. Minuman di Masjid Ambo tuh 24 jam 7 boleh macamnya. Ada kopi, ada teh, ada Milo, ada Good Day, ada Tropicana, ada sirup kuning, sirup hijau, sirup biru, lengkap anytime. Every time 24 jam. Kalau nak minum, minumlah. Kemudian di samping masjid itu ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Bantuan dari Zetmat Basnas Provinsi Riau. Dikelola untuk mustahik, dikelola oleh masjid. Bekerja orang miskin dan hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat fakir miskin di sebelah. Di samping Zetmat itu ada cucian Honda. Setiap hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Asalkan sholat Jumat di masjid kami, Bapak bebas cuci Honda dari pagi sampai sore. Gratis. Di samping cucian itu, ada pangkas rambut. Pangkas rambutnya gratis. Kalau Bapak sholat Jumat di sana, jam 8 pagi hari Jumat sampai jam 4 sore, free pangkai rambutnya. Di samping pangkas rambut itu, maaf, kita punya Pertamini, punya pom bensin kecil, tapi belum beroperasi maksimal. Baru 4-5 bulan ini. Dan pom bensin itu akan dialokasikan untuk apa? Siapa saja yang ikut wirid pengajian kajian subuh yang bawa kendaraan, kendaraannya free dikasih minyak 1 liter gratis. Kalau 1 liter, kalau 2 bayi. Dah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf, acara di masjid kami, acara kajian apa saja. Kajian rutin dihidangkan makanan. Kajian biasa dihidangkan. Kalau PHBI, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal. Ibu-ibu puasa nisfu Sa'ban, bapak-bapak puasa Asyura. Makanya mohon maaf, masjid kami itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Kinilah berubah namanya jadi Masjid Kambiang. Di apa Masjid Kambiang? Karena di kiri kanan masjid kami terhidang meja prasmanan gulai kambiang. Maka yang tiba itu 200, 300, 400 orang. Makanya mohon maaf Pak, yang sebanyak-banyak model kini kok itu tidak ada di jamaah kami. Saya mau sampaikan kita tukar pikiran dengan pengurus. Saya tidak banding-bandingkan. Mohon maaf. Dakwah yang pertama itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ila ta'am. Bapak boleh jalan ke Pekanbaru. Tengok di Masjid Al-Falah Sail. Nurul Yakin. Coba lihat. Hari Senin dihidangkan menu berbuka. Hari Selasa dihidangkan menu berbuka. Di mana ada masjid menghidangkan makanan dan minuman, pasti jamaahnya ramai. Iyo atau enggak? Tapi kalau bentuk iko juga caranya bentuk kola jamaahnya kok. Nah, maka pengurus itu mesti terbuka pikiran. Buat sesekali, makanya mohon maaf Pak, ikut terakhir ambo kemari. Kalau besok Bapak ngundang ambo, ndak jo kan ada makan do, ndak usah undang ambo, cari yang lain. Masak kambing undang kiri kanan masjid, datang kemari. Kalau ndak ramai orang potong telinga ambo kok. Tapi kalau acara model kuai aku agole, godok ka godok, lopek ka lopek, ya bentuk kola jamaahnya kok. Belajar Pak.
Kita untuk berkhidmat melayani umat. Pak Ustaz, masoji Ustaz kayo? Enggak. Masjid kami sedang membangun. Utang kami 180 juta minus. Enggak ada yang plus, minus. Pak Ustaz, kambing mahal. Kambing manonan mahal. Kambing akikah 3 juta. Kambing korban 3 juta. Poi apa ke kandang kambing tu? Cari kambing batino. Bareknya 25 kilo. Matonya celek. Kakinya pincang. 500.000 kambingnya. Masa undang kiri kanan. Kalau tidak tiba orang korek 50. Tapi kalau kan untuk iko pengajiannya model iko. Yalah jemaahnya. Belajar Pak. Belajar. Berkhidmat. Maka saya janji. Ustaz Merki tulis. Masjid ini saya bantu 1 ekor kambing. Kapan acara-acara apa saja dibuat untuk acara di masjid. Saya yang ceramah atau tidak. Saya bantu 1 ekor kambing. Untuk apa? Mengimarahkan masjid. Tidak usah pilih-pilih lagi ibu. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tengok masjid di luar sana. Maaf, ibu lah pernah ke Joko Karian. Ambo di Joko Karian lah 2 bulan. 2 bulan ambo di Joko Karian lo. Datang tua Pak sembahyang subuhnya 1.000 di bola jiwa. Ambo hadiah lo setelah kajian subuh bukan sembako, bukan lontong, hadiahnya datang ke Milo, terus presio punco. Di bola jiwa semua. Begini kan enggak ada orang mati Joko Karian. Kapan orang mau meramaikan masjid lagi Pak? Belajar. Untuk apa? Berkhidmat Pak. Kita sudah mulai melayani umat. Tidak masanya lagi. Kalau pembangunan vital sudah selesai. Sekarang pikirkan. Makanya mohon maaf. Pak Ustaz. Kami bayar Pak Ustaz. Piti kami tidak ada. Oke lah. Kami masak kambing. Kambing 500. Bumbu 300. Embel-embel habisnya 2 juta. Kami undang masjid kiri kanan. Ramai tiba. Tapi setelah impak terkumpul 800.000 Ustaz. Minus 200 1.200.000. Kama akan dicari. Pengurus saya mau sampaikan. Ini masjid bukan masjid Tuhan. Ini masjid Allah. Tuhan hanya diamanahkan untuk mengelolanya. Seandainya ada warga sini yang tidak mau menyumbang 1.000 rupiah untuk ke masjid ini, jangan takut. Allah akan utus orang lain untuk bantu masjid ini. Karena ini masjid Allah. Mental seperti itu disiapkan di pengurus. Jangan gilo impak. Jamaah dipikirkan. Belajar. Makanya pengurusku sudah di Bandung. Apa sudah pernah ke Nurul Yakin? Sudah. Sudah pernah ke Raudatus Solihin? Sudah. Coba lihat masjid di Pekanbaru. Asal dihidangkan makanan minuman pasti jamaahnya ramai. Walaupun masjid kita di tengah-tengah kampung tidak ada masalah. Tapi kalau jamaahnya aqua gole ke aqua gole, godok ke godok, bawan ke bawan, lopek ke lopek, ya bentuk ikolah jamaah. Ambo suko dengan bakwan itu suko. Tapi kalau bakwan yang digoreng maghrib tadi, iko yang dibawa ke masjid bakwan tadi pagi lah gopok koge lo lah. Kemudian berharap jamaah mau ramai. Dari mana datang lo? Belajar Pak. Ini biar kita terbuka. Saya di Joko Karian 2 bulan. Di Sragen 1,5 bulan. Di Magetan 4 bulan. Di Thailand 2 bulan setengah. Studi banding masjid. La ilaha illallah. Di Thailand. Bapak Ibu kalau pergi ke Thailand. Muslim Thailand itu. Tahun 2003 penduduknya cuma 7 juta. Yang menjadi provinsi Muslim. Penduduk Thailand itu 7 juta. Kalau sekarang sudah sampai 70 juta. Islam itu mendiami 4 provinsi. Jaga, Patani, Narativa, Songkla. Omset provinsi 10% muslimnya 700.000 orang. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, sehingga ke Yakla, Patani, Narativa, Songkla, di situ sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama banyak sembahyang Jumat. Ono apa? Beda sama awak banyak lo kipiangin mah dengan mahal ya, Pak. Kadang panjang lo saja ada pada orang lain. Inyo azan, inyo komat, inyo imam plus makmum, inyo doa, inyo lah yang mengaminkan. Kapan kita berubah? Kita belajar. Untuk apa? Memikirkan bagaimana orang datang ke masjid. Tunjukkan dengan saya Pak. Mana bangunan infrastruktur yang ditinggalkan Nabi setelah Nabi wafat sampai hari ini. Kalaupun ada, tidak lebih pada 10%. Tapi apa yang ditinggalkan Nabi? Nabi tinggalkan SDM, sumber daya manusia. Maka setelah Nabi wafat, lahirlah generasi terbaik. Sampai hari kiamat, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Generasi itu bernama generasi sahabat yang imannya, amalnya sama dengan iman dan amal Rasulullah SAW. SDM dibina sekarang. Maka undang hari ini. Imam masjid mana? Iko masjid RT atau RW? RT. Satu RT itu berapa kakak?
Berapa? 1 RT. Masjid ini masjid RT, masjid RW. RT, berapa RT di lingkungan masjid ini? Berapa kakak? 500 kakak. Dari 500 kakak berapa yang non muslim? Berapa yang non muslim kira-kira berapa kakak? Ada 100. Berarti kurang tinggal lompek ratui. Dari lompek ratui itu berapa orang yang jando? Enggak, tuh jando perlu ditulis. Kenapa? Kalau jando berarti tidak ada jantannya di rumah. Makanya pengurus masjid itu jangan piti ke piti data. Berapa yang jando? Letaklah 50 kakak. Tinggal 350 kakak. Kalau 350 kakak minimal zuhur asar nyoba kerajo. Paling tidak maghrib isya subuh harus ada jantan 350 orang di masoji loh. Kalau dibawanya bini masing-masing yang 700 orang itu kalau bini dua 1050. Seperti itu manajemen masjid itu, Pak. Kita belajar dari orang-orang yang sudah. Tapi kalau seperti ini, istiqomah Ustaz. Inilah keadaan masjid kami Ustaz. Lah banyak bandang undang, ndak tiba-tiba entu iyo. Orang si malam pun nak makan lita baru ini. Sementara di masoji aku agole je. Hidangkan makanan. Makanya oleh karena itu saya niat, saya bantu, saya azam. Saya punya kandang kambing, insya Allah saya bantu 1 ekor kambing. Kapanpun acara di masjid ini, hubungi anggota saya. Nanti kambing akan diantar, sudah dipotong, sudah dicincang. Silakan masak. Mau saya yang ceramah atau tidak ada masalah. Untuk apa? Memancing orang bisa datang ke masjid ini. Kalau orang sudah datang kemari, baru kita hidupkan dakwah ilallah. Ajak orang dulu dakwah ila ta'am. Ajak orang makan, baru ajak orang kepada Allah. Ini bapak wana mengajak orang kepada Allah. Orang ini tidak tiba. Kita belajar ini, mohon maaf Pak. Jamaah paling seketik pengajian namu datang kok. Kok jamaah nih Pak? Makanya saya tidak terbayang tadi Al-Ma'ruf. Yang tahu saya Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah di mana? Kok. Tompe ambo itikaf malam. Itikaf di Nurul Hidayah sebanyak kurang kok. Itikaf itu ya. Kita belajar. Makanya mohon maaf. Cobalah berjalan ke masjid-masjid tetangga sebelah. Coba tengok di masjid-masjid di Pekanbaru. Perhatikan manajemen masjidnya. Hidupkan kajian. Ini yang terjadi. Baik, kita hanya sharing informasi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Apa dosanya? Meninggalkan kaumnya. Sampai dalam pernikahan Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Dengan membaca doa. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat Nabi Yunus diterima oleh Allah. Nabi Yunus berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Hari ini kita bukan Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang membuat kita angkuh, tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Allah? Dosa sok suci di kehidupan dunia ini, Pak. Kita ini semua bukan orang baik. Kita orang jahat yang penuh dengan dosa. Kita belajar ingin menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah. Kalau seperti ini kehidupan kita, insya Allah nanti akan berkah. Ini sekali lagi saya minta kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar untuk menjadikan masjid ini sebagai sentral. Masjid ini sebagai pusat. Di sana ada pusat kajian. Di sana ada pusat untuk musyawarah. Di sana ada pusat untuk pendidikan. Masjid ini sentral, pusat bagi kita bersama. Sekali lagi saya minta kepada kita bersama, siapapun yang datang, pengurus masjid manapun yang datang, pikirkan bukan hanya membangun infrastruktur masjid, tapi pikirkan juga bagaimana membangun sumber daya manusia agar orang-orang setelah kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon izin tidak bisa berlama-lama karena memang kondisi fisik saya memang kurang baik. Insya Allah besok saya akan berangkat safari dakwah kembali di daerah Kabupaten Kampar Utara. Oleh karena itu sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, mulailah hari ini kita saling berbenah di lingkungan masjid. Kita mulai menata RT kita, menata RW kita, bukan di kantor RT, bukan di kantor lurah, tapi menata masyarakat kita tata dari masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan sakinah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita bersama. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Kalau kami belum akan menghancurkan satu negeri,
sebelum kami hancurkan satu negeri, sebelum kami hancurkan satu RT, satu RW, satu kelurahan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna wa mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul. Sebelum kami hancurkan satu negeri, kami perintahkan orang kaya negeri itu untuk taat kepada kami. Orang kaya, orang yang didahulukan selangkah, Pak RT-nya, Pak RW-nya, ketua pemudanya, ketua BSKM-nya, ketua BKMT-nya. Untuk apa? Taat kepada kami. Wa mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul. Kalau mereka tidak mau taat kepada kami, berlakulah hak kami atas mereka. Kami timpakan bencana azab di negeri mereka. Jadi penyebab bencana azab datang ke kampung awak, RT RW tidak pernah ke masjid, itu masalah. Kita belajar, Pak, menjadikan tokoh-tokoh ini untuk jadi orang yang taat kepada Allah. Kalau seperti ini keadaan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dan mudah-mudahan setiap langkah kita dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.